Halo saudara-saudari terkasih, selamat jumpa kembali di channel ini. Hari ini kita akan membahas sebuah dokumen penting dari Paus Fransiskus yang berjudul Laudate Deum atau Pujilah Tuhan. Dokumen ini terbit pada tanggal 4 Oktober 2023 dan merupakan lanjutan serta penegasan dari ajaran sebelumnya, Laudato Si, tentang panggilan mendesak untuk merawat bumi, rumah kita bersama. Tapi kali ini Paus berbicara lebih tegas, tidak berputar-putar. Ia ingin seluruh umat manusia sadar bahwa krisis iklim adalah ancaman serius yang sedang terjadi saat ini, bukan nanti. Jadi dalam beberapa menit ke depan, kita akan merangkum inti pesannya. Apa saja yang Paus Fransiskus kritik, apa yang ia ingin harapkan dari pemimpin dunia, dan apa yang bisa kita lakukan sebagai individu. Paus membuka dokumen tersebut dengan mengingatkan kita pada Santo Fransiskus dari Assisi, sosok yang melihat keindahan ilahi dalam setiap ciptaan. Alam bukan sekedar latar hidup manusia. Alam adalah karunia Tuhan yang patut dihargai. Sayangnya, menurut Paus, kita telah kehilangan rasa kagum itu. Kita sibuk mengejar kemajuan tapi lupa bahwa bumi punya batas, dan batas itu sekarang mulai runtuh. Paus menegaskan perubahan iklim bukan lagi isu abstrak. Ia ada di depan mata kita. Dalam beberapa tahun terakhir, dunia mengalami gelombang panas berkali-kali dalam setahun, banjir ekstrim, kekeringan panjang, dan mencairnya es kutub. Yang lebih menyedihkan, dampaknya paling besar dirasakan oleh kelompok miskin, yang justru paling sedikit berkontribusi pada polusi global. Paus menyampaikan dengan tegas, tidak diragukan lagi, penyebab perubahan iklim adalah manusia. Data menunjukkan bahwa emisi gas rumah kaca melonjak drastis sejak revolusi industri. Konsentrasi karbon dioksida yang berabad-abad stabil kini mencapai angka tertinggi dalam sejarah. Yang juga ia kritisi adalah ketidakadilan ekologis. Negara kaya menghasilkan polusi jauh lebih besar. Negara miskin harus menanggung akibat paling berat. Ini bukan hanya masalah lingkungan, tetapi juga masalah moral dan sosial. Paus memperingatkan bahwa kita bisa saja segera mencapai point of no return, titik di mana kerusakan tidak bisa lagi diperbaiki. Beberapa dampak bahkan sudah tak bisa dipulihkan selama ratusan tahun, seperti pengasaman laut dan mencairnya lapisan es. Artinya, tindakan setengah hati tidak cukup lagi. Kita sedang berpacu melawan waktu. Paus juga menyoroti bahwa salah satu akar masalah adalah mentalitas teknokratis, pikiran bahwa teknologi dan ekonomi bisa menyelesaikan semua hal. Menurut Paus, mentalitas ini berbahaya. Mengapa? Karena menjadikan alam sebagai objek eksploitatif, membutakan manusia dari konsekuensi moral, dan menganggap pertumbuhan tanpa batas adalah mungkin. Paus bukan menolak teknologi, tetapi menolak penyalahgunaan teknologi tanpa etika. Kita butuh kebijaksanaan, bukan hanya kecanggihan. Paus juga mengkritik keras bagaimana negara-negara besar gagal memberikan solusi nyata. Banyak pertemuan internasional hanya menghasilkan deklarasi tanpa tindakan konkret. Ia menyoroti multilateralisme yang rapuh, kepentingan politik jangka pendek, dan kegagalan negara kaya untuk bertanggung jawab. Walaupun demikian, Paus tetap berharap multilateralisme dapat dikonfigurasikan ulang menjadi lebih efektif, lebih manusiawi, dan lebih berpihak pada bumi.
Selama puluhan tahun negara-negara bertemu dalam konferensi iklim atau COP. Ada yang berhasil, namun banyak yang gagal pula. Paus memberikan perhatian khusus pada COP28, berharap konferensi ini mempercepat transisi energi, membuat komitmen yang mengikat, dan menetapkan mekanisme monitoring yang jelas. Jika tidak, dunia akan terus melaju menuju peningkatan suhu 3 derajat yang akan membawa bencana besar bagi seluruh umat manusia. Pada bagian akhir, Paus kembali mengajak umat beriman untuk melihat alam sebagai anugerah Tuhan. Iman seharusnya mengubah cara kita hidup, lebih bersyukur, lebih peduli, dan lebih bertanggung jawab terhadap bumi. Ia mengatakan bahwa kita semua adalah bagian dari keluarga universal, terhubung satu sama lain dan dengan seluruh ciptaan. Paus menegaskan bahwa tindakan individu tetap penting, misalnya mengurangi limbah, hemat energi, gaya hidup sederhana dan bijaksana. Namun, ia juga jujur, perubahan nyata membutuhkan kebijakan politik besar. Tetap saja, perubahan kecil dalam keluarga dan komunitas dapat memicu transformasi budaya yang lebih luas. Pada akhirnya, Laudate Deum bukan hanya dokumen gereja. Ini adalah seruan bagi seluruh umat manusia. Pesan Paus Fransiskus sederhana namun mendalam. Jika kita merusak bumi, kita merusak diri kita sendiri. Jika kita memuji Tuhan, kita harus merawat ciptaannya. Tidak ada perubahan besar yang akan terjadi tanpa kesadaran, kepedulian, dan kemauan kita untuk bertindak. Semoga banyak orang bisa memahami pesan penting ini. Tetap jaga bumi kita, karena ini satu-satunya rumah yang kita punya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.